Puji dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini untuk dapat berkumpul untuk mendengarkan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Panggali SPD. Marilah pertama-tama kita buka acara majelis siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah yang pada siang hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Basirun. Kepada Bapak Basirun saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya malah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada siang kali ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nuning Panggali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Nuning nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan khususnya bagi kemajuan putra-putri kita di SD Bulu Salam. Dan selanjutnya apa yang disampaikan oleh Ibu Nuning hari ini mungkin menjadi awal dari kemajuan atau mungkin perubahan yang akan dibuat oleh Bu Nuning demi kemajuan SD Bustalan ini dan bisa menular kepada guru yang lain yang belum mengikuti CGP. Mudah-mudahan guru yang lain yang belum mengikuti CGP bisa mengikuti CGP pada angkatan yang selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Nuning. Kita bisa menyimak dan melaksanakan apa yang menjadi harapan dari Bu Nuning. Demikian dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Basirun. Kemudian acara berikutnya adalah penyampaian materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Nuning Panggali SPD. Kepada Bu Nuning Panggali saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya di siang hari ini yang cukup siang jam 2. Nah, kira-kira nanti sekitar 60 menit ke depan kita akan belajar bersama mengenai budaya positif yang ada di sekolah atau dalam skala kecil itu di kelas seperti itu. Izinkan saya, Bu Nuning Panggali, untuk menyampaikan materi ini dan belajar bersama dengan Bapak Ibu semua di sini. Yes. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Gitu. Jadi usaha-usaha yang dilakukan dalam budaya positif ini itu punya tujuan agar anak-anak itu lebih mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan seperti itu. Nah, sebagai seorang guru yang baik, Bapak Ibu, kita pastinya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan budaya positif ini tuh dapat dijalankan dengan beberapa prinsip. Nah, di sini ada 8 prinsip. Yang pertama, kita harus tahu dulu perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, kita harus tahu apa itu disiplin positif. Kemudian yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia.
Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah, kita pelan-pelan mempelajari dari hal-hal yang harus kita tahu untuk menerapkan budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita buka pandangan kita buka pemikiran kita mengenai beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang ada di sekolah selama ini. Yang pertama yaitu ilusi mengontrol murid. Nah, kita tahu sekali deh kalau di sekolah Bapak Ibu juga di dalam kelas seperti itu, mengontrol murid itu ya berarti murid manut aku seperti itu ya. Nah, itu yang sampai ini kita mungkin saya dan Bapak Ibu masih sering lakukan. Nah, nanti kita pelajari sebenarnya apa yang harus sebenarnya kita tahu, apa yang harus kita lakukan dalam posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ada kalanya Bapak Ibu kita harus sedikit strength seperti itu untuk memberikan beberapa hal. Nanti akan kita pelajari. Jadi ada beberapa tahap. Kapan kita harus melakukan sesuatu dengan tadi penguatan yang positif. Ada juga kita harus memberikan beberapa gambaran mengenai hal-hal yang mungkin terjadi dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi anak lebih bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang mungkin harus kita tahu nih, bahwa memaksa itu tindakan yang kurang tepat seperti itu. Jadi mau itu orang dewasa, mau itu orang tua, apalagi kakak misalnya seperti di rumah memaksa adiknya, memaksa orang tuanya, memaksa itu tindakan yang satu arah. Jadi hanya satu orang yang menghendaki, kemudian yang lainnya harus manut. Nah, itu nanti kita pelajari Bapak Ibu. Yang keempat yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ketika anak dibuat, kamu itu salah, kamu harus manut bu guru, itu sebenarnya bagaimana? Apakah berdampak baik secara jangka panjang kepada apa yang akan dia lakukan atau tidak? Nah, nanti kita coba pelajari pelan-pelan karena budaya positif ini nanti tidak bisa kita laksanakan sendiri. Ya, jadi harus berkolaborasi. Di sekolah saya, di kelas saya juga harus ditularkan oleh sekolah yang lain atau kelas yang lain. Jadi tidak bisa hanya satu guru yang menerapkan, harus kita bersama-sama bahu-membahu untuk berkolaborasi menciptakan budaya positif yang ada di sekolah seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ini disiplin positif. Disiplin pusat positif ini adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan secara universal nih Bapak Ibu. Jadi tidak hanya nilai kebajikan versi Burning, nilai kebajikan versi Pak siapa, Bu siapa, nah itu bukan. Jadi yang secara universal kita semua pahami bahwa nilai-nilai itu perlu disadarkan untuk anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, tindakan disiplin positif ini itu tujuannya itu menuju ke arah yang positif, ke arah disiplin diri yang anak-anak bisa mengontrol dirinya. Apa yang harus dilakukan itu nanti berdampak seperti apa. Nah, kemudian yang selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian atau hukuman. Nah, mungkin yang saat ini sering terjadi, saya pribadi ya di kelas itu ada beberapa anak yang manut itu karena takut dimarahin. Nah, itu yang mungkin nanti harus kita luruskan. Harusnya kita menjadi seorang guru yang seperti apa Bapak Ibu? Apakah memang harus yang ditakuti atau disegani, atau memang ya kalau emang itu salah ya nggak berlakukan Bu. Jadi bukan masalah saya takut atau bagaimana. Nah, selanjutnya ini ada nilai-nilai kebajikan yang tadi saya sampaikan secara universal, gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Di sini saya sudah menyampaikan ada banyak sekali
nilai-nilai kebajikan belum semua ini, jadi kita sudah sekarang di kurikulum Merdeka dengan profil pelajar Pancasila itu sudah merupakan sebagian kecil dari nilai-nilai kebajikan yang harus kita tahu bahwa itu memang dituju untuk anak-anak, dicapai untuk anak-anak. Dan di sini juga ada beberapa nilai-nilai kebajikan versi yang lain. Jadi ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, antusias, pendengar yang baik, kebinekaan global, gotong royong, toleransi, hormat, menghargai, dan lain-lain. Bapak Ibu yang masih ingat lagu profil pelajar Pancasila yang mengenai 6 elemen ini? Sudah pernah ada yang mengajarkan anaknya? Yang lagunya Pak, gimana Pak Bas? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Bisa bareng-bareng nih Bapak Ibu? Ya, monggo sambil kita nyanyikan bersuara sambil refresh lagi. Saya juga kadang lupa itu. Jadi anak-anak yang ngiringnya karena sudah diajarkan ke anak-anak, jadi mereka sudah tahu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi sebagian yang tadi kita nyanyikan ada Bapak Ibu di sini, ya, karena profil pelajar Pancasila itu yang saat ini kita kembangkan di kurikulum Merdeka, bahkan sudah ada alokasi jamnya untuk kita kuatkan melalui proyek seperti itu. Selanjutnya, nah ternyata ketika kita mau belajar mengenai budaya positif, kita harus tahu dulu apa yang mau dicapai anak-anak, profil-profil atau nilai kebajikan mana yang harus kita tekankan kepada anak-anak. Selain itu kita juga harus tahu bahwa anak-anak itu adalah manusia yang memiliki kebutuhan dasar sama seperti kita, Bapak Ibu. Jadi setiap orang, setiap manusia itu punya kebutuhan dasar yang pasti apa yang dilakukan sekarang itu untuk menuju kebutuhan itu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Panjenengan di sini sebagai Bapak Ibu guru mengajar, salah satunya sebagai bertahan hidup ya Bapak Ibu. Karena saya pribadi ya bukan munafik ya, ada gajinya, ada honornya, ya pasti itu juga dipakai untuk bertahan hidup seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata ketika kita kekurangan atau butuh perasaan diterima oleh orang lain itu ya harus kita cari. Karena ini kebutuhan yang menurut saya banyak sekali anak-anak kita di SD Busmalan yang saya rasa oleh kedua ini butuh sekali. Jadi di sekolah itu dia mencari-cari perhatian gurunya, kepengen disayang-sayang, kepengen ini loh Bu, saya bisa ini. Sedangkan mungkin di rumah mereka orang tuanya bekerja semua sampai malam. Nah itu salah satu kebutuhan yang tidak bisa kita pungkiri, memang harus kita penuhi. Seperti itu. Yang ketiga yaitu kebebasan. Nah, kita di SD dekat sekali dengan anak-anak yang masih masih dunianya masih dunia bermain seperti itu. Jadi mereka masih ada leluasaan untuk pengen bebas. Sekali Bu, jam kosong. Nah, pasti gitu ya. Kalau di kelas saya tuh sering kayak gitu. Pelajarannya pas lagi malu-malu, Bu, jam kosong gitu. Padahal sekarang banyak sekali metode-metode yang kita bisa lakukan dalam pembelajaran yang tidak terkesan seperti belajar. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Kalau anak-anak memang senangnya lagi main-main, mau nggak mau kita harus menyelami itu. Jadi banyak sekali sekarang di sosial media, di YouTube, di beberapa workshop berbagi praktik baik itu mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Karena kembali lagi ketika kita menghadapi anak-anak yang dunianya masih main-main, nggak bisa kita paksa tulis kerjain dulu, mainnya nanti. Ya pelan-pelan. Karena banyak juga pengalaman dari beberapa teman gitu di TK itu sekarang kan nggak boleh nih secara lugas berhitung, menulis di TK nggak boleh. Di SD pun kelas 1 sebenarnya pelan-pelan gitu. Nah itu
Mereka buat bagaimana caranya dan orang itu lagi senang. Mungkin dengan cara mereka tracer, yo ngurutin biji jagung, yang ngurutin biji kacang hijau, dihitung ini untuk huruf P ada berapa biji seperti itu. Jadi pelan-pelan mereka itu tahu bahwa sebenarnya belajar itu tidak perlu nulis dan membaca, ada hasilnya di buku seperti itu. Di sini ada Bapak Ibu yang di kelas sudah berdui, Bapak Ibu gurunya tanya, Bu, hari ini tidak belajar, ada nggak? Ya, jadi itu paradigma yang pelan-pelan harus kita ubah. Jadi orang tua sampai rumah tanya, biasanya gitu, tadi belajar apa di sekolah? Tidak belajar, cuma potong ini ya. Jadi kita harus tanamkan kepada anak dan orang tua. Jadi perlu adanya informasi kepada orang tua bahwa belajar itu ya macam-macam bentuknya, tidak harus menulis, tidak harus di buku. Jadi anak itu kita beri keleluasaan. Nah ini salah satunya kesenangan. Yang terakhir yaitu penguasaan. Jadi anak itu kadang butuh diakui keberadaannya, rasa diterima, dan dia butuh penguasaan. Aku tuh bisa Bu, aku tuh mampu Bu. Nah itu butuh. Jadi ketika ada temannya dinakali, kita coba cari tahu dulu tujuannya nakal itu apa, dia kepengen apa. Ada mungkin dia kepengen ini tuh tempat tuh Bu, buat jajan, buat makan. Tapi sih itu duduk di sini ya, aku udah bilang gini. Nah, mungkin caranya saja yang masih kurang pas, jadi mereka belum bisa. Next Bu. Nah, tadi sudah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, semua hal yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada motivasinya. Selain untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi, di sini ada saya rangkumkan 3 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya ini jane pengennya ya pakai sepatu warna-warni Bu ke sekolah, tapi disuruh bu guru, Pak Guru itu pakainya hitam. Terus daripada dimarahi, nah ada kata-kata daripada dimarahi, jadi ada motivasi seorang anak ingin melakukan sesuatu itu karena ketidaknyamanan atau takut akan hukuman. Jadi ini yang harus kita tahu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau maju, nanti bu guru mau tempel stiker nih di bukuku. Anak hebat, aku maju maju dapat tempel. Hari selanjutnya dia nggak tahu tuh, misalkan aku tuh nggak mudeng perkalian 5 Bu, belum mudeng. Tapi teman-temanku pada maju semua dan bisa dapat stiker, aku harus bisa stiker itu. Nah, jadi dia melakukan sesuatu itu karena adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang harus kita tanamkan kepada anak Bapak Ibu. Jadi melakukan sesuatu perilaku itu memang benar-benar dari dalam dirinya. Jadi motivasinya ya memang dari aku pengen bisa, makanya aku melakukan hal ini seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mari kita simak video sedikit dulu ya Bapak Ibu. Nanti saya coba tanya apa yang panjenengan tangkap dari video yang akan panjenengan lihat. Untuk itu.
Ini. Nomor 105. Betul deh. Iya. Mas geser ini. Nah, sedikit saja dari Bapak Ibu. Jadi apa tadi yang panjenengan lihat Bapak Ibu, video potongan apa? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya sedikit. Bu Eva? Terima kasih atas kesempatannya. Cuplikan video tersebut saya mengamati bahwasanya seorang guru ketika ada anak terlambat tidak bertanya terlebih dahulu alasan kenapa anak itu terlambat. Dari sisi guru hanya melihat dia melakukan hal yang tidak disiplin, kemudian langsung memberi hukuman tanpa mengetahui alasan, memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita. Terima kasih. Ngantar nuwun Bu Eva. Saya rasa seluruh Bapak Ibu di sini juga merasa hal seperti itu, Bu. Jadi ada anak datang ke sekolah, kemudian terlambat, tapi terlihat tadi gurunya tidak bertanya apa-apa, gitu, Bu. Jadi langsung dia melakukan satu tindakan, yaitu ngeplak anaknya tadi dengan penggaris seperti itu. Nah, kira-kira itu yang nampak tadi kita lihat. Oke, jadi kenapa saya menayangkan video tadi? Dari sini kita akan belajar sedikit mengenai ada 3 hal yang perlu kita tahu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Hukuman di sini itu adalah suatu tindakan yang biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Oke, yang selanjutnya biasanya tuh hukuman dilakukan itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, kira-kira dia langsung pukul seperti tadi. Kemudian yang selanjutnya sifatnya satu arah. Dan biasanya hukuman ini itu berupa hukuman fisik atau psikis. Ya. Nah, yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini biasanya itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua yaitu murid tetap dibuat tidak nyaman untuk yang konsekuensi ini. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga ada restitusi. Restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Gitu ya. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari ini. Nah, menurut panjenengan Bapak Ibu, video yang tadi, cuplikan tadi, itu yang dilakukan seorang guru itu termasuk ke dalam hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Apa Bu Eka? Konsekuensi. Nah, itu untuk Bu Eka. Ini konsekuensi. Jadi
menurut Bu Eka, video tadi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, kemudian tempat dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu monitor. Ada yang berpendapat lain? Pak Agung? Hukuman. Kenapa Pak Agung? Masih berupa hukuman fisik tadi. Karena di Iya, masih berupa fisik. Ada orang yang berpendapat bahwa itu restitusi, Bapak Ibu? Iya. Karena dengan hal itu tidak akan mengulangi lagi. Menurut Pak Lidi, dengan dilakukan hal tadi itu, dia tidak mengulangi lagi. Ya, tidak apa-apa, beda-beda dulu. Nanti setelah ini kita cari tahu, ya, beda jawabannya Pak. Lanjut. Nah, tadi kita sudah tahu dulu. Nanti kita cari jawabannya, ya. Ada yang berpendapat hukuman, ada yang berpendapat konsekuensi, ada juga yang berpendapat restitusi. Nah, kita harus tahu dulu, ketika kita akan melakukan sesuatu hal atau dalam hal ini itu restitusi, itu posisi kontrol guru itu harusnya seperti apa? Jadi ketika menyelesaikan suatu masalah, harusnya sebagai guru itu bertindak selaku kontrol yang mana? Yang pertama ada penghukum, Bapak Ibu. Jadi itu ada simulasi gambar, ya. Jadi pokoknya menghukum. Ada salah apa? Dihukum. Biasanya kata-katanya dengan kata-kata yang agak kasar dan agak tinggi. Kemudian yang kedua ada pemantau. Pemantau ini berarti seorang guru itu memperlihatkan gitu aturannya kayak telat kudu dikeplat tangannya misalnya. Itu pemantau. Jadi dia hanya sebagai monitor, memperlihatkan aturan apa yang sudah ada, apa konsekuensinya. Ada juga yang bertindak selaku pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya itu kita memberikan kalimat-kalimat yang menyebabkan anak itu merasa, oh iya ya, aku melakukan kesalahan, ternyata merugikan ini. Nah, jadi tujuan dari membuat rasa bersalah itu anak itu tidak mengulangi lagi karena melakukan sesuatu yang sama. Kemudian ada yang bertindak sebagai teman. Kamu tuh sudah seperti itu. Jika ada orang nih kelas kami diri. Engkau nak ngomong guru pak kepala sekolah lewat, masa kayak guru lo, tolong ya. Nah misalkan, jadi kita mengajak anak didik kita tuh seolah-olah seperti teman. Ayo bu guru dibantu. Nanti kayak pak kepala lewat, bu guru dimarahi, kamu tidak kasihan. Nah seperti itu. Jadi kita minta untuk anak ini seolah-olah teman kita, mengerti kita. Dan kemudian yang terakhir itu sebagai manajer. Ketika sebagai manajer, guru itu hanya sebagai manajer, ya fasilitator, ya cuma ngandani. Jadi kira-kira anak ini melakukan apa, kita klarifikasi. Kemudian kita tahu alasan anak melakukan itu apa. Selanjutnya kita ajak anak itu mencari solusi. Biarkan dia mengetahui, dia berpikir, bernalar kritis kira-kira. Aku tadi terlambat, aku kudu pilih ya. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya? Nah, itu posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita saksikan cuplikan video lagi lanjutannya yang tadi. Oke, monggo.
Nah, sudah Bapak Ibu. Aduh, Bu Eva. Oh ngantuk ya. Saya terharu. Jadi tadi itu potongan sebenarnya Bapak Ibu. Saya memang nyari takat dulu ini supaya gimana ya. Jadi tadi sudah berpendapat, ada yang berpendapat sebagai konsekuensi hukuman, ada juga yang sebagai resolusi. Nah, setelah melihat yang kedua, apa yang dilakukan oleh anak ini Bapak Ibu? Berarti ada alasan atau tidak? Ada nggih? Jadi ada alasan di mana kenapa dia bisa terlambat seperti itu. Nah kemudian ketika si guru ini tahu alasannya itu, kemudian dia dengan legowo dia memeluk, mencium bahwa ternyata selama ini mulia sekali alasanmu. Cuman panjenengan ada yang tahu tidak? Kira-kira seorang guru di sini seharusnya itu seperti apa Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan? Tetapi mungkin kira-kira ya, kira-kira seorang guru yang tadi itu sebaiknya seperti apa? Oke, terima kasih waktunya Bu Nene. Menurut saya sebagai seorang guru sebaiknya kita juga punya kontrol ya sebagai seorang manajer. Artinya kita bisa merangkul siswa baik sebagai teman, semuanya sebenarnya ada peran di situ. Tapi lebih baiknya, alangkah baiknya kita sebagai seorang manajer, terutama tadi melihat tayangan video yang ada tadi, yang tadinya hanya memberikan hukuman tanpa melakukan validasi terlebih dahulu alasan apa yang membuat anak tersebut itu telat. Harusnya kita bisa memvalidasi dulu, alasannya kenapa, terus kita tanya baik-baik ya mengapa seperti itu. Jadi yang penting dari melakukan resolusi lagi ya Bu ya. Itu saja sih sebaiknya kita sebagai manajer ya. Itu Bu Nene, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, jadi tadi yang sudah disampaikan Bu Tami itu betul sekali. Oke. Jadi memang seharusnya Pak Guru tadi itu ketika ada anak yang teman seperti itu tidak langsung menghukum, apalagi secara fisik gitu Bapak Ibu. Dan itu termasuk kekerasan kalau sekarang udah ada aturannya, tidak boleh. Jadi langsung menghukum secara fisik tanpa ada validasi, menanyakan kenapa terlambat. Pasti semua orang melakukan sesuatu itu ada alasan. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, nanti akan kita pelajari langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam menjadi seorang guru yang posisi kontrolnya sebagai manajer. Nah, sebelumnya di sini ada contoh penerapan. Kalau ada anak yang terlambat, itu biasanya kalau seorang guru yang kontrolnya sebagai penghukum, itu pasti ada kata-kata yang tadi nadanya tinggi, kemudian ada fisik yang dilakukan, ada hubungan fisik seperti itu. Di sini ada contoh, gitu. Jadi ada sana kamu lari keliling lapangan 5 kali, padahal kalau lambat masuk sekolah, tapi hukumannya disuruh lari keliling lapangan 5 kali. Ya, jadi menurut saya nih, Bapak Ibu guru nih, pasti tahu deh kalau jadi lari keliling lapangan itu 1 kali dari capek, 5 kali dengan alasan terlambat. Gitu. Jadi itu yang tergolong kalimat-kalimat yang sering digunakan sebagai guru yang kontrolnya adalah penghukum. Kemudian yang selanjutnya, jika kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya ada kalimat. Nah, kira-kira kamu udah berapa kali mau Bu Kuning ingetin kandani bulan balik ngolong meneh. Nah, terus kamu benar-benar sudah membuat ibu kecewa, ibu dimarahi, ibu kepala. Ya, jadi ada perasaan tujuan kalimat ini adalah anak yang mendengar itu merasa, oh iya, guru-guru aku, bu guru dimarahi ibu kepala. Nah itu, jadi tujuan kalimat ini adalah anak yang melakukan itu merasa bersalah seperti itu. Kemudian next, ada yang berlaku sebagai pemantau. Jadi pemantau itu cuma ngene sama aturan.
Ada kalimat kamu sudah melanggar aturan, dan kira-kira kamu tahu apa tidak konsekuensinya? Ibu akan mencatatnya, kemudian akan jadi bahan perbaikan kamu di kemudian hari. Jadi di sini mengingatkan sebagai pemantau ini juga mengingatkan dari aturan yang sudah ada. Ini sih sudah kamu langgar. Apa konsekuensinya? Gitu. Jadi sebagai pemantau seperti itu. Kemudian untuk yang sebagai teman, nah ini biasanya kalau kita sebagai teman itu ada baiknya sekali boleh. Karena ketika kita melakukan restitusi nantinya, itu semua tahapan tuh, semua kontrol hampir kita lalui. Cuman endingnya kita harus sebagai manajer. Ya, jadi memang harus ada merangkul anak, kemudian mengakui bahwa sebenarnya hal yang dilakukan itu juga dilakukan oleh semua orang pernah. Nah, seperti itu. Di sini sebagai teman ada kata-kata kali ini ibu maafkan. Lain kali bantu ibu ya, jangan datang terlambat lagi. Nah, itu ada kalimat bantu ibu ya. Jadi seolah-olah anak ini sebagai teman kita. Dan yang terakhir, contoh penerapannya yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini nanti kita pelajari. Ketika kita posisi kontrol sebagai manajer, apa yang harus kita lakukan? Paling tidak, kita harus mengembalikan ke anak kalau anak itu melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Kita cari tahu, validasi. Ketika anak sudah mengakui, aku salah bu datang terlambat. Nah, kira-kira terlambatnya gara-gara apa? Kita cari dulu. Cari tahu dulu, oh terlambatnya tadi bu, antar ayah dulu, ayah soalnya pakai kursi roda nggak bisa apa-apa kemana-mana. Oke, jadi oh ibu ya prihatin sama kamu. Memang harusnya ya kamu sebagai anak membantu orang tua. Kemudian kita tanya kira-kira bagaimana caranya kamu perbaiki tindakan kamu agar nggak terlambat lagi. Karena terlambat terus juga nggak boleh misalkan ya. Dan anak itu mulai berpikir, mencari tahu, mencari solusi. Oh oke, Pak, Bu, saya coba nanti bangunnya lebih gasik lagi. Atau saya tak bilang, ya saya bantu ini ya, yang lain dibantu kakak atau ibu dan seterusnya. Jadi kita mencoba menggali pemikiran anak. Anak itu mengakui kesalahannya sendiri, anak itu mengerti akan apa yang sudah dilakukan itu memang salah. Kemudian anak paham apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi, memperbaiki hal yang sudah ia lakukan. Kemudian, nah biasanya ketika kita sudah menghadapi anak dengan melakukan pelanggaran seperti itu, pasti ada aturan atau keyakinan kelas yang sudah dilanggar anak. Gak mungkin terlambat, kita gak ngapa-ngapain. Kita pasti ada kejadian, oh anak ini terlambat. Kita harus tanya nih sebagai manajer, kira-kira kamu terlambat kenapa? Nah, pasti itu sudah ada keyakinan kelas yang kita yakini bersama-sama. Kemudian ada yang tahu Bapak Ibu, apa bedanya keyakinan kelas atau sekolah ini dengan tata tertib? Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Di sini sudah banyak yang buat. Saya ini kok yang kelas ini belum ada, tapi sudah tata tertibnya belum dicetak gitu. Ya, ada yang tahu bedanya Bapak Ibu? Bu Fitri tahu? Oh, Pak Bas tahu kayaknya. Apa Pak perbedaan keyakinan kelas dan anak? Ya. Kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang harus dilakukan oleh siswa tanpa ada hukuman. Jadi, mereka mengerti sendiri apa yang harus dilakukan. Kalau tata tertib itu biasanya bersifat mengikat atau bagi yang melanggar aturan berarti harus dihukum. Biasanya kalau tata tertib di sekolah itu yang buat siapa Bu Pak? Sekolah. Sehingga kita bisa putuskan simpulkan bahwa tata tertib itu sifatnya satu arah saja, cuma guru, cuma sekolah saja. Nah, sedangkan keyakinan sekolah, keyakinan kelas kita buat bersama-sama. Bahkan di sini guru itu hanya mendampingi Bapak Ibu. Nanti kita coba simpulkan sedikit-sedikit. Coba kita ubah kalimatnya. Nah, jadi kita di sini untuk keyakinan sekolah, keyakinan kelas kita hanya sebagai fasilitator. Anak-anak yang berpendapat, guru nggak boleh datang terlambat, guru pulangnya tepat waktu dan seterusnya. Jadi keyakinan kelas itu tujuannya semua pihak, semua warga sekolah itu merasa memiliki dan bertanggung jawab.
Sedangkan kalau tata tertib itu biasanya satu arah. Kudu manut. Gelem ora gelem kudu patuh. Orang kesalahan dia itu kudu dihukum. Itu tata tertib Bapak Ibu. Nah, maka dari itu sekarang sedang digalak-galakkan kalau bisa di sekolah, di setiap kelas itu ada kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi semua orang merasa memiliki dan bertanggung jawab. Aku susah kok, tak langgar. Nah, seperti itu kasarannya. Kemudian kegiatan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita sepakat dulu baru jadi keyakinan Bapak Ibu. Ya, awalnya pada usul dulu semuanya bersama-sama. Setelah usul semuanya kita cek nilai-nilai kebajikan apa yang ada di situ. Contoh, datang tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Disiplin, tanggung jawab. Di sekolah jam itu gimana saat guru jam itu misalnya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kebersihan, disiplin, dan seterusnya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang mereka usulkan, nilai apa yang ingin mereka capai. Kemudian ketika sudah saling setuju, saling sepakat, kita jadikan keyakinan kelas. Jadi semua harus yakin, harus saling meyakini seperti itu. Jadi harapannya keyakinan kelas ini itu membuat anak-anak ingat terus, oh jadi karena aku masih yakin untuk berangkatnya tepat waktu, berarti maksud aku maka telat misalnya seperti itu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Dan di sini belum saya cantumkan menggunakan kalimat yang positif, hindari menggunakan kata tidak, jangan. Ya, jadi gunakan kalimat positif, tidak membuang sampah sembarangan, jadi tak ubah menjadi membuang sampah pada tempatnya atau menjaga lingkungan tetap bersih. Jadi kita ubah kalimatnya, karena biasanya anak-anak ini dipengen malah melakukan, dikongkong malah orang belum gitu kan. Jadi kita buat kalimatnya tidak kalimat negatif dan mudah diingat serta mudah dipahami. Jadi anak-anak tidak perlu pikir misalnya ada kata-kata berintegritas. Nah itu cah SD berintegritas ke apa gitu ya. Jadi nggak mungkin kita buat aja kalimat yang lain. Kalau tujuannya untuk disiplin, ya udah buat kata disiplin. Kemudian bertanggung jawab. Anak-anak yang mudah dipahami, mudah dimengerti seperti itu. Lanjut. Nah, nanti kita sudah melihat video tayangan. Ada suatu hal yang dilakukan oleh seorang guru menghukum dengan memukul tangan siswanya menggunakan penggaris ketika muridnya melakukan kesalahan. Nah, ketika kita tadi sudah diskusi, sebenarnya guru itu sebagai seorang manajer ketika menghadapi suatu masalah. Nah, kira-kira menjadi seorang manajer itu apa yang harus dilakukan? Ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini bukan mana yang sebelah sini dulu itu dulu tidak. Jadi kita ada langkahnya. Jadi langkah yang pertama itu fondasinya kita tahu dulu, dasarnya kita tahu dulu bahwa kita harus menstabilkan identitas anak dari dia yang beridentitas gagal, rasa gagal itu jadi seseorang yang aku tuh gak gagal, aku tuh sukses, aku tuh tahu saya bisa. Contoh Bapak Ibu, ketika ada anak terlambat tadi itu, kita coba ngobrol dulu, tanya baik-baik. Kamu terlambat, Bapak juga pernah terlambat, Bu Guru yang pernah terlambat. Gak apa-apa, kamu melakukan kesalahan itu, teman lain juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, kemudian setelah anak ini merasa, oh iya ya, enggak aku sendirian ya yang melakukan kesalahan. Ada kok, atau pernah kok, Bu Guru pernah melakukan kesalahan. Yang selanjutnya kita mulai untuk memvalidasi tindakan anak itu salah. Jangan lupa Bapak Ibu, setelah kita stabilkan anak sudah merasa dia tidak gagal, kemudian kita ingat lagi, cek dulu, tanya, kira-kira kamu terlambat itu betul atau tidak, salah atau tidak. Pasti anak akan
bilang, oh iya Bu, salah. Kok berangkatnya suruh, masuknya itu jam 7.30, saya jam 8 Bu baru sampai buka gerbang. Berarti salah atau tidak? Oh tidak. Oh salah. Jadi harus tahu. Nah anak ternyata merasa, iya Bu saya salah. Nah kita mulai cek lagi. Kira-kira kamu salah apa yang sudah kamu langgar? Kita mulai menanyakan keyakinan kelas. Apa yang sudah kamu langgar? Pasti anak mengingat, oh iya ya Bu ya. Kan kita sudah pernah sepakat kalau datang tepat waktu. Berarti saya melanggar itu Bu. Saya datang terlambat itu melanggar keyakinan kelas itu. Nah ketika setelah dia tahu dia salah, dia tahu sudah melanggar suatu keyakinan, kita tanyakan kembali. Kira-kira, nek sudah yakin seperti itu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu perbuat? Nah, jadi di situ anak mulai mikir, oh iya ya, berarti tadi seperti ini, seperti itu. Mungkin kita bisa cari tahu juga alasannya kenapa. Tadi malam nge-game Bu sampai jam 12. Nah, kita juga tanyakan kembali seperti itu. Next Bu Eka, lanjut Bu Eka. Lanjut Bu Eka. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini salah satu contoh nih. Yang lainnya mungkin seperti beberapa Bapak Ibu guru CGP yang sudah menerapkan salah satu segitiga resolusi menyelesaikan suatu masalah di kelasnya. Dan saya yakin pasti ada juga Bapak Ibu guru di sini yang sudah menerapkan, tapi tidak terdokumentasi atau memang tidak didokumentasikan. Itu yang penting itu Bapak Ibu. Yang penting itu sudah pernah melakukan. Walaupun ya, namanya manusia, guru juga manusia. Kadang ketemu masalah yang kayak gemes bolak-balik kandani. Nah itu kadang ya perasaan gemes juga jengkel. Tapi monggo kita kembali lagi pelan-pelan. Tugas kita di sini sebagai siapa? Sebagai apa orang tua yang kemudian mereka percaya di sekolah itu bisa ngomong mereka, nuntut mereka. Makanya tidak menghukum anak secara salah teman-temanku seperti itu. Jadi coba kita pelan-pelan. Ya mungkin memang butuh waktu Bapak Ibu, butuh kesabaran, butuh ekstra tenaga. Karena mungkin pas lagi emosi gitu langsung tapi pas kita segitiga resolusi kita nggak boleh pakai marah-marah Bapak Ibu. Jadi harus diatur nafas pelan-pelan. Jadi saya ingin nutup dulu, kompres dulu Bapak Ibu, extend, jadi kita slow gitu, ya. Tapi gini saya tidak menutup kemungkinan, kadang ada beberapa anak yang berulang kali melakukan kesalahan yang sama, sudah dibuat restitusi. Kembali lagi seperti tugas kita bahwa filosofi biasa dilakukan pendidikan itu kita hanya sebagai seseorang yang menuntun. Nek sing dituntut itu melakukan nesot Bapak Ibu, ya lawan gitu ya. Jadi nek misalkan sing dituntut kok mulai bener ya cepet, mudah, paham, ngerti salahnya apa. Tapi kadang ada anak-anak yang memang butuh tuntunan rodok abot, dituntut ya cek gondelan lawan. Jadi, nah seperti itu ibaratnya. Jadi untungnya memang rodok abot, tapi tidak apa-apa karena memang itu tugas guru sebagai seseorang yang menuntut dengan kodrat alamnya, kodrat zamannya. Anak itu memang lagi senang-senangnya, maksudnya lagi mencari misalnya ya, seperti ada anak yang suka dengan apa kotoran itu maksudnya kayak apa murah-murah kopo. Nah itu ya udah kita lihat dulu, kita tanya karena ya ada jijik agak gimana nih, coba kita tonton pelan-pelan karena memang saya bisa ngomong seperti ini, saya tidak belajar langsung Bapak Ibu. Mungkin panjenengan yang mungkin ada anak-anak yang spesial pakai telur banyak sekali itu memang harus diolah sekali nafasnya, nggak apa-apa, senang jantung, pelan-pelan gitu ke. Kita Bapak Ibu saling menguatkan kurang alon. Kue juga terlalu kenceng, nggak kue kesel dewe gitu ke. Nah, untuk Bu Eka untuk video yang selanjutnya, sebelumnya. Video yang biru. Nah ini ada video salah satu penerapan segitiga resolusi yang saya lakukan untuk tugas sebelumnya
di demonstrasi kontekstual. Jadi saya melakukan ini sebenarnya di skenario Bapak Ibu, karena memang dalam tugasnya seperti itu gitu. Jadi kita mempraktikkan tapi ada skenario-nya, harusnya seperti apa. Untuk ya itu tadi actingnya mengejek temannya, nilainya 60 dia dapat 90 sampai nangis gitu ya, karena biasanya anaknya yang biasa itu pinter ya, dia biasanya juga kurang nilainya 90 dia bangga terus kece temennya tidak terima nangis. Itu sering sekali seperti itu Bapak Ibu. Jadi makanya keyakinan kaos itu kita buat yang universal, jadi tidak hanya yang berhubungan dengan kelihatan ya, misalkan sampah tertib dan ini tidak boleh terlambat, tapi juga kita harus cantumkan yang ada pada diri anak karakter tadi, saling menghormati. Jadi seorang anak itu paling tidak dia harus menghormati apa yang dicapai orang lain. Kalau mau dihormati dia harus menghormati diri. Nah tadi itu saya mencoba untuk memposisikan saya sebagai seorang manajer ketika menghadapi suatu masalah. Saya mencoba ada kata-kata ya itu tuh gak salah sih kalau kamu dapat nilai 90 karena kamu bangga dengan nilai kamu, tapi tidak sepatutnya kamu mengejek temannya yang nilainya 60 gitu. Jadi dan dia menyadari bahwa itu salah, kemudian dia juga ingat keyakinan kelas yang dilanggar adalah yang keyakinan saling menghormati, itu dia langgar. Kemudian yang di terakhir saya mencoba untuk tanya apa yang harus diperbaiki. Dia minta maaf Bu gitu, karena itu dilakukan sebelum istirahat. Ketika setelah istirahat anak ini sudah tidak nangis lagi, jadi pulang sekolah mereka sudah guyu lagi seperti itu. Jadi sudah terselesaikan. Kemudian sudah sampai Bapak Ibu di penutup. Dalam penerapan program disiplin positif ini, sebenarnya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol yang saat ini.
Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai AO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Matur sangat Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Eka untuk menutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Bening atas materinya yang begitu luar biasa, sehingga kita menjadi tahu bagaimana kita harus memperlakukan murid yang mungkin terkategorikan spesial. Nah, agar bisa kita menuntunnya tuh kita bisa bersama-sama maju bersama.